Kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mau berdoa. Apakah kita bisa mendapatkannya? Kita akan belajar bersama lewat firman Tuhan di saat ini, namun sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami ingin belajar tentang firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya, supaya kebenaran-Mu ini dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Saudara, mari kita membuka dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Saudara, dalam kehidupan setiap orang percaya selalu ada konflik antara keinginan daging dan juga keinginan roh. Galatia 5 ayat 17 bilang, "Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging." Ketika kedagingan kita menguasai diri, biasanya kita hanya akan melakukan hal-hal yang di luar kendali. Oleh karena itu, Yakobus mengatakan kepada kita lewat firman-Nya di saat ini, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Sangat miris saudara, kalau kita sampai membunuh orang lain karena ingin mencapai apa yang menjadi keinginan kita, hawa nafsu kita. Iblis sangat suka sekali saudara, supaya kita terikat oleh hawa nafsu, agar kita dapat melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Apalagi dalam kehidupan kita, kalau seandainya kita benar-benar mau saudara untuk hidup dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, kita harus takluk kepada Tuhan. Dalam bacaan ini mengatakan kepada kita semua, ada juga tindakan yang bukan hanya membunuh orang lain, tetapi juga membunuh diri kita sendiri, roh yang ada dalam diri kita. Apa itu saudara? Iri hati. Iri hati biasanya dipicu ketika kita menginginkan yang bukan milik kita. Kita menginginkan barang orang lain. Kita menginginkan usaha orang lain. Kita menginginkan pasangan orang lain. Hal-hal seperti ini mau disuntikan iblis, supaya kita menjadi serakah dan semena-mena. Saudara-saudara, firman Tuhan bilang, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Mengapa? Karena kita tidak berusaha. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita tidak mau berdoa. Mana mungkin kita mau mencapai sesuatu tanpa melibatkan Tuhan dalam doa? Doa adalah hal yang paling penting yang harus kita selalu nyatakan kepada Tuhan. Dan marilah saudara-saudara, kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Rasa syukur yang akan membuat kita jauh dari iri hati, dengki, dan keserakahan. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Di saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan menguatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bahkan pun untuk selalu menaikkan doa kepada Tuhan. Apalah daya kami sebagai manusia, kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Namun ketika kami menaruh setiap keinginan kami di dalam kehendak Tuhan, maka kami percaya yang kami butuhkan akan Tuhan sediakan. Oleh karena itu biarlah kami merasa cukup dengan segala kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga tidak ada iri dengki terhadap orang lain. Makasih banyak ya Tuhan Allah. Kami bawa doa ini sambil mengucap syukur kepadamu. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas